Hello, welcome back, my beloved students. How are you today? I hope you okay. You have good health. Okay, okay. Anak-anak sekalian, apa kabar? Kita jumpa lagi di pembelajaran video kita yang selanjutnya. Bapak harap kalian masih tetap sehat, prakteknya lancar, oke, dan selalu mengikuti video-video pembelajaran kita, video pembelajaran bahasa Inggris untuk anak kami kelas 11 di YouTube OSIS SMK Teruna sekolah kita ya. Baik anak kami sekalian yang kelas 12, meskipun dalam keadaan prakrin, kita masih tetap belajar. Dan ini adalah video kita yang ke-11. Di video yang ke-11 ini kita akan berbicara atau belajar tentang warning. Oke. Sudah jelas anak kami tahu tentang arti daripada warning, karena kata warning ini adalah kata yang sangat famous, sangat familiar. Sering kita lihat beberapa tempat, mungkin ada di musola, ada di mall, ada di taman, tempat bermain, ada kata warning ini. Oke. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah sebenarnya di dalam bahasa Inggris sejauh mana sih pengertian daripada kata warning. Ya. Pengertian daripada kata warning. Iya, karena kadang-kadang ada yang bingung antara warning ya dengan prohibitions dengan caution ya. Ada peringatan, ada larangan, terus ada perhatian. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada larangan, ada perhatian. Oke. Terus ada lagi kan nanti kata-kata attention. Jadi mungkin beberapa daripada anak kami bingung. Sebenarnya Pak, yang mana sih yang warning? Apa nggak sama antara warning dengan caution dengan prohibition? Peringatan, larangan, ya, terus himbauan. Apa mana sih Pak sebenarnya yang membedakan? Oke? Jadi di sini kita akan membahas tentang masalah warning. Lihat. Bentuk kalimatnya. Lihat. Di sini ada Bapak buat rumus sentence pattern bentuk kalimat warning. Ya, yang pertama rumusnya adalah be ditambah adjective ditambah clause. Oke. Be ditambah adjective ditambah clause. Ini adalah rumus penulisan kata warning yang pertama. Jadi ingat aja anak kami sekalian, jangan bingung lagi yang mana yang caution, yang mana yang prohibition. Oke, lihat ini ada rumusnya, sesuaikan aja dengan rumusnya. Berarti kalau kalimat itu menggunakan rumus ini, itu artinya adalah kalimat warning. Oke, lihat Bapak buat di sini contohnya. Be careful, there's some oil in the floor. Hati-hati. Ya, ada oil di lantai. Oke. Be careful. Lihat ada kata be. Oke. Careful. Oke, ini dia adjektifnya careful. And clause-nya apa? There is some oil in the floor. Ini contohnya salah satu contohnya, oke? Yang kedua, please be quiet. Kita juga menggunakan kata be, oke? Please be quiet. This needs great concentration, oke? This is need great concentration. Please be quiet, be quiet. Terus ada juga di sini tanda seru. Perhatikan kami sekalian. Nah, ingat. Bentuk kalimat warning itu yang pertama adalah menggunakan kata be ditambah dengan adjektif dan ditambah dengan clause. Inilah bentuk daripada warning, kalimat warning yang pertama. Oke. Ini Bapak perjelas seperti ini supaya tidak bingung lagi nanti antara warning dengan caution dengan prohibition.
dengan kalimat larangan juga, ya, dengan kalimat perhatian, himbauan, supaya tidak bingung dengan kalimat-kalimat lain. Kita lanjut. Lihat ini. Ada di sini contoh kata lain, ya, yang Bapak buat seperti be patient. Lihat, ini kata be, ini patient, termasuk kata adjektif juga. Quick, ya, honest. Oke, kita tambah kata be di belakang sebelum kata adjektifnya. Baru nanti kita bisa menyambungkan kalimat clause-nya di sini. Oke? Ya, untuk kalimat warning. Good. Ini adalah bentuk yang pertama. Ingat ya rumusnya tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Bentuk kedua daripada kalimat warning. Di sini ada verb or verb phrase plus clause. Lihat. Bentuk kedua daripada kalimat warning ada verb atau verb phrase ditambah clause. Ini dia kalimat warningnya. Look out, watch out, and stop. There's a cable on the floor. Oke. Jadi bentuk kedua kalimat warning, ya, dia terdiri dari dua kalimat atau dua kata. Yang pertama hanya verb ditambah clause. Yang pertama tadi menggunakan be ditambah adjektif ditambah clause. Sekarang verb atau verb phrase ditambah clause. Lihat ini contohnya. Look out, watch out, stop, there's a cable on the floor. Oke? Jadi simple. Jangan bingung lagi. Ya. Ini adalah bentuk kedua dari kalimat warning. Kita lanjut anak kami sekalian supaya tidak bingung-bingung lagi. Nah, ini ada polite warning. Apa itu Pak polite warning? Boleh dikatakan peringatan yang sopan, ya, atau larangan yang sopan gitu. Kita memperingatkan tetapi sopan. Ya, kadang-kadang kan kalau kita mengingatkan orang itu, kalau tidak kita perhatikan bahasa, kadang orang tersinggung. Maka sebenarnya kalau maupun memperingatkan orang, marilah kita, anak kami sekalian, mari kita perbaiki bahasanya, begitu. Ya, seperti ini. Lihat. Polite warning. Be careful. Nah, setelah kata be careful, kita tambah kata not to. Oke? Oke? Yang tadi bedanya adalah setelah kata be careful, di sini ada tanda seru. Itu kalimat warning yang pertama tadi ya, dan yang kedua. Ya, kalimat warning yang menggunakan be ditambah adjektif tambah clause, ya. Setelah kata be dan adjektifnya itu ada tanda seru di sini. Oke? Yang kedua juga begitu. Sekarang pada polite warning, kata be careful-nya kita tidak lagi menggunakan tanda serunya di sini. Tapi kita ganti tanda seru itu dengan kata not to. Paham? Oke. Lihat. Be sure not to. Remember not to. Oke. Kita ulangi. Be careful not to touch the liquid. Be sure not to talk about politics. Remember not to use hand. Oke. Bapak sampaikan sekali lagi. Apa tadi bedanya kalimat warning yang pertama dengan yang sekarang? Dengan polite warning ini, lihatlah pola atau bentuk rumus kalimat warning yang pertama tadi dan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua itu menggunakan tanda seru setelah adjektif dan verbnya. Oke? Sedangkan pada polite warning ini, tanda seru itu tidak kita pakai, tapi kita ganti dengan kata not to. Ya, Bapak rasa bisa jelas tadi ya? Oke? Kita lanjut. Perhatikan lagi rekan sekalian.
Iya. Lihat sekarang polite negative warning. Ya. Peringatan kalimat negatif yang sopan. Kalimat negatif tapi sopan. Peringatan di dalam bentuk kalimat negatif tetapi sopan. Lihat. Kuncinya hanyalah menggunakan kata please don't di awal kalimat. Oke. Lihat, please don't. Kita gunakan kata please don't di awal kalimat. Kita buat contohnya di sini. Cut the cables with a knife. Lihat. Please don't cut the cable. Sorry, Bapak lupa tambahkan kata cut di sini. Please don't cut the cables with a knife. Okay? Please don't turn off the lights. Please don't run in the workshop. Tolong jangan menggunting kabel dengan pisau. Memotong kabel dengan pisau. Tolong jangan mematikan lampu. Tolong jangan berlari di bengkel. Ya. Termasuk kalimat warning, kalimat larangan dalam bentuk kalimat negatif tetapi sopan. Ya. Anak-anak kami sekalian, kadang-kadang kalimat warning ini juga kata don't, ya, kata not to, oke, itu sering diganti dengan kata never and always. Lihat ini, never and always, oke. Mereka tidak menggunakan kata don't sebagai bentuk larangannya, kalimat kata melarangnya, atau kata not to, atau menggunakan kata warning, kata adjective, atau verb seperti watch out, oke, be quiet, oke. Nah, tidak menggunakan kata verb, ya, sebagai kalimat warningnya, seperti yang kalimat pertama tadi, ya, be quiet, oke, be honest, dia tidak menggunakan itu. Terus look out, watch out, dia tidak menggunakan itu misalnya. Nah, ada yang menggunakan kata don't, do not sebagai bentuk atau penekanan daripada kalimat warningnya. Sekarang kata itu, kata don't, not to, ya, terus tanda seru tadi, itu kadang-kadang, ya, digunakan atau digantikan dengan kata never atau always. Ya, never dan always. Jadi jangan bingung anak kami sekalian. Pak, ini kata apa, Pak? Apakah ini termasuk kata warning atau caution, Pak, atau prohibition? Tapi Pak, tidak ada kata don't. Jangan lupa, kata don't itu kadang-kadang digantikan dengan kata never dan always. Seperti ini contohnya. Never turn, sorry bukan run ya, turn off the light. Never turn off the light. Di sini, please don't turn off the light. Oke? Tolong jangan mematikan lampu. Di sini, never turn off the light. Jangan pernah mematikan lampu. Paham penggunaan-pembedaan katanya? Oke. Lihat. Never run in the workshop. Jangan pernah berlari di bengkel. Ya, please don't run in the workshop. Tolong jangan berlari di bengkel. Sebenarnya bunyinya sama, tapi dia hanya menggunakan pembedaan kata. Yang satu please menggunakan kata don't sebagai kata penekanan daripada warningnya, dan ada yang menggunakan kata never. Oke? Nah, ada juga yang menggunakan kata stop
Oke, stop atau be quiet gitu. Nah, ada juga kalimat warning itu digantikan dengan kata always. Always wear an apron. Always wear helmet. Selalu menggunakan helmet. Misalnya, kalau misalnya di bengkel, selalu menggunakan helmet. Kata selalu di sini bunyinya sebenarnya meaningnya adalah termasuk kepada kalimat warning. Larangan supaya tidak melupakan helm misalnya ketika bekerja di bengkel. Ya, selalu memakai pakaian bengkel misalnya, pakai baju bengkel itu seragam bengkel. Ya, supaya lebih sopan, kata don't itu ya dia ganti dengan kata yang lebih halus lagi, always, selalu menggunakan seragam bengkel misalnya. Ya. Dan itu juga termasuk kalimat warning. Oke? Sudah anak kamu sekalian? Ya, oke. Terima kasih. Bapak harap tidak lagi bingung-bingung antara yang mana Pak sih yang namanya dikatakan warning, caution, prohibition. Oke? Di sini sudah Bapak perjelas melalui video ini. Jadi nanti kalau di semester 2 kita ada soal bahasa Inggris tentang ini, anak-anak kami sudah paham dengan jelas. Oke? Ya. Sudah? Bagus. Oke, kalau begitu anak kami sekalian, terima kasih untuk perhatiannya pada video ini. Jangan lupa nantikan terus video-video pembelajaran kita bagi anak kami yang kelas 12. Karena nanti setelah beberapa video ini Bapak juga nanti akan membuat video penugasan secara kolektif kepada anak-anak kami yang kelas 12 meskipun masih sedang dalam tahap prakrin. Oke? Terima kasih Bapak, sekian. Bapak rasa sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.